Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri kita sebelum kita menerima firman Tuhan. Sekaligus pada saat ini kita akan menerima pendadaran, persiapan kita, hati kita, diri kita akan menerima perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Namun sebelum itu kita akan mempersiapkan diri kita dengan menyanyikan sebuah pujian dari Kidung Jemaat nomor 10 bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terbit yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih. Tuhan senantiasa memberkati kami, menganugerahi kami kehidupan. Terutama Tuhan pada saat ini kami mengucap syukur Tuhan sampai detik ini Tuhan masih memberkati kami. Tuhan Allah Bapa kami akan menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Immanuel Agus Purwati. Kiranya Tuhan berkati kami sehingga kami dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami akan mempersiapkan hati dan diri kami menerima pendadaran, persiapan perjamuan kudus pada hari Minggu nanti. Kiranya Tuhan juga berkati. Terima kasih ya Tuhan, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang menjadi dasar di dalam kita persiapan malam hari ini untuk kita akan menerima sakramen perjamuan adalah firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayatnya 22 sampai ayat yang ke-30. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema perikop bacaan ini, siapa yang diselamatkan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota
dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu,' dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir, yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu, yang akan menjadi orang yang terakhir." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan, yang pertama kita menerima sakramen perjamuan, yang kedua nanti kita melakukan pelayanan, ya. Bagaimana supaya apa yang kita lakukan itu berkenan kepada Tuhan? Ya, kita menerima sakramen itu berkenan kepada Tuhan. Ya, kita merasakan berkat dalam sakramen itu. Yang kedua, kita melayani, dan pelayanan itu menjadikan nama Tuhan dipermuliakan, berkenan kepada Tuhan. Nah, di dalam Injil Lukas pasal 13, ya, ayat 22 sampai ayat 30, di sini menceritakan tentang orang yang akan diperkenankan oleh Tuhan masuk ke kerajaannya. Ayat 23, orang bertanya kepada Yesus, "Sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Yesus tidak menjawab jumlah di sini. Ya, padahal yang ditanyakan adalah sedikit, berarti berkaitan dengan angka, banyak sedikit. Tapi Yesus menjawabnya bukan dengan angka, tetapi Yesus menjawab, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu." Di sini, siapa yang diselamatkan? Siapa yang diperkenankan dan diundang untuk boleh masuk ke kerajaan Allah? Adalah setiap orang yang mau, sekalipun di dalam kesulitan, sekalipun penuh dengan perjuangan, ya, ia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di ayat yang 25, di situ dikatakan peristiwa akhir zaman, ketika Yesus sudah bangkit dan dia menjadi hakim.
bagi manusia. Maka ada orang yang mengetok-ngetok pintu tetapi tidak dibukakan. Bahkan orang yang mengetok pintu itu berkata kepada Yesus, "Kami telah makan dan minum di hadapanmu. Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Nah, tetapi Yesus mengatakan, Yesus tidak kenal. Yang dimaksud oleh Yesus, orang yang mengetok pintu, yang mengatakan bahwa ia telah makan dan minum di hadapan Tuhan, mengajar di jalan-jalan kota kami, telah mengetahui, melihat Yesus yang mengajar. Tetapi Yesus tetap mengatakan tidak mengenalnya. Ini menjadi gambaran dari kehidupan orang yang tidak tulus di dalam dia mewujudkan imannya kepada Yesus di tengah kehidupan sehari-hari. Ia tidak tulus. Kalau toh ia ibadah, ya ibadahnya itu hanya formalitas. Ya. Kalau ia datang dalam setiap sakramen perjamuan, karena itu adalah formalitas. Ya. Bahkan Yesus mengatakan di sini kepada mereka itu adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Ayat 27. Tetapi ia akan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan." Ya. Melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ternyata tidak hanya berkaitan dengan tindakan kriminal. Tetapi ketika seseorang mewujudkan imannya kepada Tuhan Yesus di dalam ibadahnya, ya di dalam kehidupannya sehari-hari itu tidak tulus, tidak sungguh-sungguh, Yesus mengatakan mereka sedang melakukan kejahatan. Nah, orang-orang yang seperti ini yang tidak diperkenankan, tidak layak. Yang boleh masuk kerajaan surga siapa? Siapapun. Kalau di dalam ayat 29, dan orang akan datang dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Artinya, keselamatan itu menjadi milik siapapun. Ya, mereka yang dari barat, ya, dari timur, dari utara, dari selatan, artinya semua manusia. Ya, itu Tuhan undang untuk bisa masuk ke kerajaan Allah. Tetapi tidak semua orang bisa masuk ke kerajaan Allah, kecuali mereka yang mau jalan melalui pintu yang sempit. Sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, ya, sesuatu yang dilakukan dengan tulus. Nah, sungguh-sungguh dan tulus itu akan nyata ketika sekalipun itu sulit, ia akan tetap berusaha dan melakukannya. Ya, tapi kalau orang tidak tulus, biasanya orang hanya pengen enak etok kepenak etok. Ibadah itu tulus. Dari segi kita menyediakan waktu untuk Tuhan itu bisa juga dilihat ketulusan atau tidak. Nah, orang yang sungguh-sungguh ingin beribadah kepada Tuhan, maka dia pasti akan mempersiapkan waktu itu benar-benar. Aku pendak minggu pokoknya aku kudu ibadah sesam. Sekalipun setiap minggu mungkin ada saja godaan. Ini kan di tengah-tengah pandemi COVID-19, ya pipitan
Ya gitu kan? Wah. Lalu yo iki lagi rame-rame nih wong do pit-pitan. Ya, akhirnya pit-pitan. Tapi orang yang betul-betul enggak, aku pit-pitan ning kubar ibadah. Ya. Nah, sungguh-sungguh juga ketika orang, kalau saya memang pendeta, ini berbicara masalah ketulusan, kesungguhan. Ketika orang mengaturkan persembahan, ya, bukan dari sisanya untuk Tuhan. Kita anggo kebutuhanku kisah mini lagi yang turah ya ke Gusti, yang raturah ya ora. Nah, kesungguhan dan ketulusan itu akan dibalik. Aku mau bersyukur dulu pada Tuhan. Saya percaya ini akan jadi berkat. Maka sisanya itu pasti akan kita ditolong, dimampukan untuk kita cukup. Contohnya cukup itu bukan dalam arti semua kebutuhan bisa terbeli. Tapi walaupun yang terbeli itu 80%, tapi kita sudah tidak merasa terganggu, kita masih merasa nyaman, tidak khawatir, tidak takut. Itu sebenarnya kita sedang ditolong dan dimampukan Tuhan cukup. Orang seringkali berpikir bahwa cukup itu semua kebutuhan terpenuhi toh? Padahal nggak seperti itu. Ketika masih ada kebutuhan kita yang kita belum bisa beli, tapi kita tidak takut, tidak khawatir, kita bahkan percaya, sesuk aku mesti iso. Sebenarnya kita sedang dimampukan oleh Tuhan. Nah, ini yang seringkali orang tidak akui. Nah, tulus itu adalah sesuatu ketika kita berjalan di jalan sempit. Untuk kita mengutamakan kita persembahan itu bukan hal mudah. Tapi itu adalah kita sedang sebenarnya jalan di pintu yang sempit. Di tengah-tengah pandemi, tetangga-tangga kita, teman-teman kita, sahabat kita ngajak bersepedaan. Itu bukan hal yang mudah untuk menolak. Ketika kita tetap kekeh, aku ibadah sih. Itu sebenarnya kita sedang melewati jalan sempit dan kita bisa melewatinya. Dan masih banyak lagi. Ketulusan, kesungguhan di dalam kita mewujudkan iman kita. Termasuk nanti tanggal 9. Ya. Saya selalu mengingatkan kepada majelis di GKJN ASI. Kalau penjenengan sudah menyatakan siap dan sanggup untuk datang, penjenengan harus siap dan sanggup datang di ibadah di mana diberikan sakramen. Kecuali ya memang umpamanya tahu-tahu sakit. Nah, seperti itu. Tapi kadangkala orang dengan sangat gampang dan mudah pendadaran ikut ditarik ya gitu. Pas minggu nih ngerti-ngerti dihampiri dulure, ayo iki rekreasi kono wis dibuka. Rekreasi. Maka dengan sangat mudahnya seperti itu. Nah, ketulusan dan kesungguhan kelihatan di situ. Nah, monggo nanti panjenengan akan bisa rasakan. Nah, saat ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan mengundang kita untuk masuk ke kerajaan-Nya, termasuk ketika kita menerima sakramen perjamuan, kita melayani dalam kehidupan ini. Ini adalah kita sedang berjalan di pintu yang sempit, dan di situ Tuhan menghendaki ketulusan kita, kesungguhan kita. Jangan sampai nanti ketika kita mengetok pintu, Tuhan berkata kepada kita, aku nggak kenal kamu. Jangan sampai. Ya. Tapi kita diperkenankan oleh Tuhan makan dan minum bersama Tuhan di dalam kerajaan-Nya. Tapi ingat,
ketika kita mau saat ini hidup di jalan, berjalan di jalan pintu yang sempit. Ya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Majelis GKJ Mijen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada saat ini di hadapan panjenengan Majelis GKJ Mijen, saya pendeta konsulen menyatakan siap untuk menerima sakramen sekaligus dipakai oleh Tuhan untuk melayani jemaatnya di GKJ Mijen melayankan sakramen perjamuan. Dan saya mohon dukungan doa dari Bapak Ibu supaya saya diperkenankan Tuhan, dimampukan Tuhan untuk menerima sakramen perjamuan dan melayani jemaat Tuhan di GKJ Mijen. Lalu pada saat ini saya juga ingin menanyakan kepada panjenengan untuk kesiapan dan kesungguhan di dalam panjenengan menerima sakramen perjamuan sekaligus dipakai Tuhan untuk melayani, sehingga sakramen perjamuan yang adalah berkat dari Tuhan, yang dikehendaki Tuhan untuk diterima oleh jemaat, bisa dilayankan di ibadah Minggu tanggal 9 Agustus yang akan datang. Bagaimana Ibu Rustini, Ibu Wiwi, Bapak Didi, Ibu Suprati, Ibu Kurnia, Bapak Januar, Bapak Iwan, Bapak Aris, ya, sudah? Ya, baik. Mari kita berdoa. Tuhan yang ada di surga, terima kasih jikalau pada malam hari ini di dalam kami persiapan untuk menerima sakramen perjamuan sekaligus terlibat di dalam pelaksanaan pelayanan sakramen perjamuan di tengah jemaat-Mu di ibadah Minggu tanggal 9. Engkau menuntun dan menerangi kami dengan sabda-Mu. Engkau mengingatkan Tuhan, siapa yang Kau undang untuk masuk ke kerajaan-Mu? Semua manusia. Tetapi mereka yang mau hidup melalui pintu yang sempit. Pintu yang sempit menjadi wujud gambaran kesungguhan di dalam kami mewujudkan iman kami kepada Tuhan melalui kehidupan kami setiap hari, melalui ibadah-ibadah kami, melalui pelayanan-pelayanan kami, juga kehidupan kami setiap hari di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami di dalam kehidupan kami setiap hari mewujudkan iman kami, sehingga ketika nanti kami mengetok pintu, Engkau memperkenankan kami untuk masuk, makan dan minum di kerajaan. Berkati kesehatan kami Tuhan, beri kami keselamatan, sehingga pada ibadah Minggu tanggal 9 Agustus Engkau perkenankan kami datang bersama dengan jemaat-Mu di GKJ Mijen menerima sakramen perjamuan juga di dalam ibadah Minggu tanggal 9 Agustus. Engkau perkenankan kami untuk terlibat di dalam pelayanan di ibadah, sehingga apa yang jadi kehendak-Mu terlaksana, diterima oleh jemaat-Mu GKJ Mijen. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampun bila ada dosa di dalam kami mendengarkan sabda-Mu pada malam hari ini. Semua kami mohon di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Demikian saya menuntun persiapan pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati. Bapak Ibu sudah yang dikasih oleh Tuhan, demikian firman Tuhan. Dan pada saat ini sebelum kita menutup ibadah renungan keluarga pada hari ini, kita akan kembali menaikkan sebuah pujian dari Kidung Jemaat nomor 369, bait 1 dan 3, Ya Yesus ku berjanji.
setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Demikian ibadah persekutuan renungan keluarga saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.